Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara tuntas bahasa pemrograman C pada Arduino. Sebenarnya video yang saya buat referensinya adalah buku yang saya tulis ya tahun 2019 2020 ya, akhir 2019. Ini bukunya. Oke. Kita langsung saja di part pertama ini ya. Jadi 4 elemen dasar pada bahasa pemrograman C Arduino ya. Nah, ada variabel, ekspresi, statement, dan fungsi. Oke, kita langsung saja ke variabel dulu ya. Oke, jadi variabel ini lokasi pada memori yang sudah diberi nama oleh user. Contohnya ini ya. Variabel bernama A bertipe data integer ya, bernilai 10 ya. Ini variabelnya bernama luas ya, bertipe data byte. Nah, itu. Jadi variabel itu biasanya misal kita mendeklarasikan variabel luas atau panjang, lebar dan sebagainya ya. Nah, aturan tulisan variabel di Arduino cukup simpel, ada 3 ya. Ada 3, boleh menggunakan huruf A besar sampai Z atau A kecil sampai Z yang kecil. Boleh underscore, tidak boleh menggunakan 0 sampai 9 tapi tidak boleh di huruf pertama. Contohnya ya. Ini yang misalkan luas ya. Luas ini boleh. Atau misalkan luas persegi. Nah, ini boleh. Karena pakai underscore, tidak boleh spasi ya. Misalkan nih, luas persegi. Ini boleh. Tapi yang nggak boleh, misalkan luas persegi. Ini nggak boleh ya, dilarang. Atau bisa juga begini, misalkan gaya misalnya. Ini karena huruf pertamanya angka, maka ini tidak boleh, akan error nanti ya. Atau pakai karakter send underscore misalkan ya. Ini namanya misalkan volume ya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi ikuti ketiga poin ini, insyaallah dalam pembuatan nama variabel kita tidak ada error ya. Oke, setelah variabel ada namanya ekspresi ya. Ekspresi itu gabungan dari operator dan operan. Nah, operator itu aksi matematik atau logika, boleh menggunakan 2 atau lebih operan ya. Sedangkan operan itu data yang dioperasikan oleh operator. Contohnya ini 30 tambah 5. 30 dan 5 ini adalah operan karena dioperasikan oleh operator bernama ini operator penjumlahan. D dan G ini kedua-duanya variabel karena mereka memiliki suatu nilai, maka bisa disebut sebagai operan. Ini adalah disebut sebagai relational operator ya. D lebih besar dari G. Oke, ini setelah ekspresi ada nama statement ya. Nah, jadi instruksi komplit di bahasa C yang digunakan di Arduino. Jadi semua statement diakhiri dengan tanda semikolon atau semikoma. Misalkan saya punya variabel I bernilai 50. Nah, ini kalau ini doang namanya ekspresi. Tapi kalau saya kasih semikolon, maka ini bernama statement ya. Nah, supaya lebih jelas kita coba menghitung luas dari persegi panjang. Nanti kita akan tunjukkan mana statement, mana ekspresi, dan mana variabel. Oke, kita langsung saja. Ini kita ulas luas persegi panjang, misalkan panjangnya sama dengan 6 gitu ya. Lebarnya sama dengan 5 ya. Maka kita harus pertama-tama mendeklarasikan dulu ya variabel panjang, variabel P ya. Maka kita kasih nilai misalkan kita kasih nilai ini ya. Tipe datanya unsigned char ya. P sama dengan 6. Ya. Kemudian L-nya sama dengan 5 ya. Nah, ini disebut sebagai statement, tapi kalau begini ini namanya ekspresi ya. P ini adalah variabel, ini adalah tipe data dari variabel P. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, kita ingin tampilkan di serial monitor, maka kita komunikasikan serial monitor dengan board Arduino, maka serial.begin 9600. Oke, sekarang kita buat deklarasikan variabel. Nah, ini variabel bernama luas. Misalkan tipe datanya kita samakan saja unsigned char ya.
luas ya. Luas itu adalah panjang kali lebar, panjang kali lebar ya. Nah, saya mau menampilkan luas itu. Oke, saya tulis serial.print, ini buat kata-katanya dulu pakai tanda petik. Luas persegi panjang adalah, nah gitu, kita semikolon jadi statement ya. Nah, ini serial.print ya, misalkan tadi luas ya, kita masukkan nilai luas. Nah, ini perhatikan ya. Jadi kita ulik dari pertama, ini statement tapi tanpa semikolon, ini ekspresi. Dalam ekspresi ada namanya variabel P, tipe data unsigned char. Begitu dengan R ya. Nah, ini luas sama dengan P kali R. Ini kan ekspresi kalau tanpa semikolon, tapi kan karena dikasih semikolon jadinya statement ya. Variabelnya apa? L dan P, dan juga luas. Apakah ada operatornya? Ada, ini sama dengan dan kali ya. Begitu ya. Jadi satu kesatuan kalau kita sudah membuat program di Arduino. Tapi tujuan saya buat ini adalah supaya memahami ya. Jadi statement itu bisa terdiri dari ekspresi, ada variabel dan ada operator ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya pastikan colokkan board Arduino-nya ke laptopnya atau komputernya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu koneksinya di tools, di boardnya. Perhatikan ya, kalau saya pakai Arduino maka saya klik ini, terus kemudian di portnya pastikan terhubung dengan port Arduino. Oke, kalau sudah, kita save. Nah, setelah di save baru kita upload. Oke, sudah ya, kita lihat. Nah ya, luas persimannya adalah 30 ya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita sudah memahami ya isi ini. Di sini ada statement, ada variabel, ada ekspresi dan sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Nah, ini salah satu yang penting juga di dalam pembuatan sintaks di Arduino Uno, di Arduino IDE, ada fungsi. Fungsi ini untuk membuat coding lebih termanageable, readable, lebih simpel dan sebagainya. Oke. Sebenarnya fungsi ini ada di pembahasan khusus di video, tapi saya ingin tunjukkan cara membuat fungsi yang simple ya, yang mungkin bisa dipahami ya, kenapa kita harus pakai fungsi. Oke, saya ingin membuat fungsi bernama data diri. Oke ya. Nah, ini kita contoh fungsi data diri. Nah, cara membuat fungsi, pertama kita deklarasikan dulu fungsi itu ya. Kalau mau di detail, nanti ada video saya tentang khusus fungsi di Arduino IDE ya. Oke, kita ini mendeklarasikan fungsi data diri ya. Nah, ini saya tulis void karena dia tidak punya nilai kembali. Data diri ya, ini kita kasih tanda kurung. Nah, misalkan ya, saya ingin menampilkan ini ya, perhatikan serial.println. Apa bedanya sama print? Kalau println dia setelah kata yang kita tulis ini, kata berikutnya di baris baru ya. Kalau kita print, kata berikutnya langsung nyambung ya. Itu bedanya. Oke, misalkan nama misalnya Fauzan ya, contoh saja ya. Kemudian semikolon. Nah, kita taruh setelah nama itu misalkan bidangnya ya, bidang elektronika contohnya ya. Nah, mungkin ini yang terakhir nih contohnya, serial.println, misalkan yang terakhir ini blog ya, misal blognya di fauzan.com ya. Nah, ini kita sudah berhasil mendeklarasikan fungsi bernama data diri. Nah, sekarang saya ingin panggil fungsi itu di setup. Ya, oke, saya taruh di sini. Dan saya mau tampilkan di serial monitor, maka kita tulis dulu komunikasi dengan serial monitor, laptop dengan board Arduino, serial.begin ya 9600. Nah, kemudian kita panggil fungsinya, namanya tadi. Nah, cara memanggil cukup ketik fungsinya, buka tutup kurung,
dikasih semikolon. Ini memanggil fungsi yang sudah kita buat. Ingat, fungsi itu dibuat di luar void loop ataupun void setup ya. Nah, ini sudah kita save, kita perhatikan, kita upload ya. Kita lihat hasilnya di serial monitor. Ya, pastikan boot Arduino ini terhubung dengan baik. Nah, ini ya. Jadi ini dia ya, benar ya. Perhatikan bahwa ya fungsi itu dipanggil cuma satu baris ya. Bayangkan kalau kita tidak buat fungsi, akan panjang di sini. Terus kita misalkan perlu data seperti ini lagi di void loop, maka kita ketik ulang, akan ribet. Nah, cukup kalau misalkan kita perlu di void loop, kita panggil lagi aja. Misalkan tadi data diri ya, kita panggil. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kita save dulu. Nah, kalau loop itu dia berulang-ulang, maka akan banyak nanti ke bawah ya. Kita lihat. Kita buka serial monitor. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini jadi loop ya. Jadi kita cukup, kalau kita perhatikan ya, ini akan terus ya, karena looping terus ya, looping. Oke. Perhatikan. Cukup memanggil satu baris dan katanya sedikit, data diri ya. Ini juga data diri. Jadi kita ngebuat fungsinya sekali, memanggilnya bisa berkali-kali, dan itu sangat-sangat simpel ya. Nah, itu sedikit tentang 4 elemen dasar dalam bahasa pemrograman si Arduino. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.